Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke. Nah, Betul ya? betul. Sekarang ini kita kedatangan tamu, bukan tamu sebenarnya, bukan Iya. tamu. Dia ini Orda. Orang dalam. Iya, orang dalam. Dia yang punya, dia pimpinan saya di Askara gitu. Jadi Ya ampun, yang punya ya program ampun. itu ini, yang punya radio gitu. Aduh, Dia terima ngontrol kasih. semuanya. Sudah. Namanya Mbak Yeni, betul ya? Iya, betul. Atau saya salah nyebut? Enggak lah ya. Oke, jadi kita sekarang ngobrol seru bareng Kak Yeni. Oke, Ya. sebelum kita mulai Kak Yen, Ya, ini kan kita Askara, kita bisa dengerin di mana aja nih? di pagi ini Ya. ada Askara streaming, Ya, bisa betul. di ytwr.org Oke, atau bisa di aplikasi Ya. via Play Store. ya betul. Sudah di-download pastinya. Askara Radio Streaming Kemudian- namanya. betul. Besok juga kita akan siaran tunda ya hari iya, ini. betul. Hari ini akan disiarkan disiarkan besok besok jam 6 sore, di channel Disciples Media. Betul. Atau kalian pengen lihat versi visualnya? Karena visual kita sekarang ini beda. Ya, Apa yang beda nih? apanya yang beda? Aku Nah. pakai bando. Oh iya, buat kalian yang dengerin pasti nggak bisa lihat ya. Ini Kak Yeni pakai bando, aku pakai bando. gelang nih. Terus di meja sekarang Benda ada baru. sesajen sesajen yang beraroma Natal. Oh, iya. Bukan beraroma, bernuansa. Bernuansa Natal. Kok Bernuansa apa sih? Natal. Karena kita sudah mendekati Ya, pasti bulan Desember semuanya sudah sibuk untuk masuk ya, betul. ke Natal. Natal. Oke Kak Yeni, kita langsung aja nih karena yang diobrolin banyak. Nggak banyak sih, tapi sepertinya akan menimpa kiri dan kanan. Oke, begitulah. Oke. Oke. Kita langsung aja Kak Yeni, kita ngobrol soal Natal nih. Ya, Cerita pengalaman Natal yang paling berkesan buat Kak Yeni selama hidup Kak Yeni dari lahir sampai sekarang apa? banyak sih. Yang serunya kalau Natal saya pasti sebelum pandemi saya pasti tidak ada di Batu. Sudah Saya pasti itu ya setiap tahun. Hampir Sudah setiap pasti tahun. saya Keluar kota. dalam tanda kutip pulang kampung. Waduh, gitu ya. gimana nih kalau boleh tahu? Pulang kampung saya di Jogja. Itu Nggak. kayaknya main. Oh, main bukan ya? pulang Tapi kampung. tiap tahun saya ke situ. Oh gitu. iya. Ada Cari. saudara atau Nggak Nah, ada. itu namanya main, Oh, bukan main. pulang kampung. Karena kampung saya ada di sini, jadi Oh, saya gitu. ke kampung orang lain gitulah. Oh iya. Tiap tahun pasti kan ada suasana baru. Oke, setuju. Setiap Gitu tahun ya. ada suasana baru. Terus pasti dari setiap perjalanan yang pernah dialami, misalnya ke Jogja atau ke tempat lain, ada nggak sih pengalaman yang unik sih gitu yang berhubungan dengan Natal? Apa ini waktu perjalanan atau Mungkin waktu pasti perjalanan tiap tahun atau- itu kalau Natal itu padat jadwalnya. Oke, Jadi di gereja, di gereja, pasti di- padat. di tempat pelayanan juga Desember itu momen yang saya nggak pernah ada di rumah begitulah Ya, waktu jarang-jarang pandemi. ya. Heeh. Jadi ya semua momen itu Hmm. tiap tahun itu pasti berkesan gitu ya. Yang pasti ujung-ujungnya kalau selesai Natal pasti saya harus istirahat begitu ya karena harus melanjutkan main itu tadi loh Pak. Makanya ke Jogja. Bukan Iya. istirahat itu, Bu. Iya istirahat loh betul loh. Refreshing ya Iya. tepat. Kalau istirahat itu di rumah tidur gitu. Ya itu saya sendiri ada waktu untuk me time gitulah. Oke. Menjauh dari semua pekerjaan-pekerjaan. Oke, siap. Di Jogja ya biasanya. Iya, Lebih biasanya. sering di Jogja. Lebih gitu. sering di Jogja saya. Oh, gitu. Iya. Bisa dicontoh sepertinya. Silahkan contoh saya. Oke. Berarti memang Natal itu nggak jauh-jauh dari ini ya, apa namanya? Nggak jauh-jauh dari kebahagiaan gitu. Benar ya? Ya, Karena memang momen Natal itu adalah buat kita yang orang Kristen itu adalah momen kebahagiaan juga buat kita secara rohani, benar nggak sih Kak Yen? Iya. Gitu. Jadi memang Hype-nya itu beda gitu. iya benar, hype-nya beda daripada Suasananya juga beda. bulan-bulan lain udah hujan, mendung terus suasananya kan gloomy Iya gitu. betul. Jarang-jarang cerah gitu. Kalau cerah itu waduh rasanya kayak sesuatu. Kayak ini bukan Iya, bulan jarang Desember, banget ke gitu. Desember itu cerah dan Iya. panas itu. By the way ini sekarang hujan terus Iya. tiap hari, hampir tiap hari ya kan. Ya, karena Betul memang sekali. sudah musimnya, Iya. musim Natal berarti kalau udah mulai hujan-hujan berarti ini udah mendekati hari Natal. Betul. Nah, sekarang yang kedua.
Nah, ini zaman now teknologi kan berkembang pesat nih kayak nih. Betul. Kalau dulu itu orang itu biasanya kirim-kirim kartu Kartu, Natal, ucapan itu lewat pos Iya. atau lewat ya pokoknya media inilah, media cetak gitu. Heeh. Kadang ada yang cetak di koran juga, ada kan yang kayak gitu gereja A gitu dia Selamat Natal ini terus taruh di koran itu juga pernah ada. Iya, Saya pernah tahu itu. Tapi zaman sekarang itu semua sudah serba digital. Orang mengucapkan sekali. Natal itu Lewat WA. lewat WA personal atau lewat story Iya. general, jadi semua yang lihat dia merasa diucapkan jadinya, betul kan? Nah, itu kayak ini enggak sih, mengalami enggak sih momen-momen itu ketika berubah gitu dari momen ketika dari postcard ke postcard ke elektronik digital, gitu ya. Jujur nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah mengikuti tren-tren yang kayak gitu loh. Menjadi penerima sering, tapi melakukan hal itu enggak. Jadi aku kirim temanku yang terkasih Selamat Natal ya, itu aku nggak pernah, jujur aku nggak pernah kayak gitu. Lebih baik aku telepon begitu ya, Selamat Natal dan lain sebagainya. Kalau secara postcard gitu nggak pernah. Oh, berarti Kak Yen ini tipikalnya ini ya, langsungan dan memang mengucapkannya sudah era digital, bener. Iya, betul. Dulu waktu surat-suratan nggak mengalami ya, nggak sempat ya. Nggak sempat. Ya apalagi saya. Nggak masuk di golongan orang-orang hit itulah. Hah, ya kan? Orang-orang hits? Lah kan ikut kalau hitsnya lagi nulis kartu Natal, ikut gitu kan. Pasti kan ya. Kayak di toko buku atau di mall-mall itu kan pasti kartunya kan macam-macam, dari yang glitter terus sampai yang pop up. Iya kan? benar, ada yang lagu, ada musiknya dibuka tuh, ada musiknya. Ya tahu aku. Iya, tapi aku nggak pernah ikut orang-orang yang kayak gitu begitu loh. Kalau itu kan kartu, kalau hadiah gimana? Memberikan hadiah Natal atau menerima? Menerima. Dua-duanya nggak ada. Masa nggak pernah? Bohong. Bohong ini. Pak. Masa nggak pernah? Oke. Nggak pernah, aku nggak pernah sama sekali. Kalau saya pernah memberikan hadiah Natal kepada saudara saya karena dia ulang tahunnya pas Natal juga. Ini hadiah Natal dan juga dia ulang tahun. Beda. Beda itu, bro. Itu sambil menyelam minum air gitu loh, kata orang-orang gitu. Boleh lah ya. Masuk ya? Masuk. Nah. Terus kalau hadiah Natal kan juga masa nggak pernah sama sekali di gereja gitu? Karena selama ini jatuhnya jadi panitia, Pak ya. Jadi beli terus ya? Beli. Oke, belinya jadi bukan mengatasnamakan panitia. Iya, gitu bukan kan? pakai uang pribadi ya. Berarti nggak masuk hitungan pemberian pribadi. Betul. Oh gitu. Ya, bener. Kayaknya aku pernah belanja deh sama Kak Yeni hadiah Natal. Apa? Kita kayaknya pernah dulu, Kak, belanja hadiah Natal untuk siapa gitu loh. Maksudnya untuk anak-anak, untuk aku lupa itu kan kapan. Kita jadi panitia waktu itu. Iya, benar. Kita pernah jadi panitia. Terus kayaknya kalau ngomongin hadiah ini agak merembet ke kiri kanan, serong kiri kanan ya. Kalau ngomongin hadiah itu kadang hadiah itu nggak perlu sesuatu yang mahal, nggak perlu sesuatu yang pokoknya nggak usah lihat harga deh orang bilang gitu. Yang penting maknanya dari hadiah itu dan ketulusan kita memberikan, benar nggak sih? Itu ini kan kayak apa sih? Ya kalau biasanya kita kasih itu dulu kita biasanya kasih ke anak-anak panti gitu kan. Kan itu kan jumlahnya mereka kan banyak, kalau kita harus memberikan sesuatu yang mahal, sesuatu yang katakanlah barang A yang branded, itu pasti ya duitnya nggak ada. Tapi sekarang ada lagi gini loh, misalnya kamu ulang tahun gitu kan. Kamu ulang tahun terus kamu pasti kan ada kado gitu kan. Aku mau kasih kado sama kamu. Aku tanya sama kamu, Bi, kamu kan bentar lagi ulang tahun. Kamu butuhmu apa supaya aku bisa belikan? Butuhmu apa? Hal yang paling kamu butuhkan dari skala prioritasmu itu apa? Nanti tak japri ya, Kak. Itu. Ini contoh. Ini contoh. Jadi lagi tren kayak gitu. Oh gitu. Itu jadi pas Natal, bukan pas ulang tahun ya? Pas ulang tahun. Oh, pas ulang tahun. Oke. Jadi lagi tren kayak gitu,
misalnya butuhku apa gitu ya. Apa ini? Skala prioritas ya. Skala prioritas aku paling butuh skincare gitu misalnya. Skincare lagi. Contoh, Oke, ya, itu contoh. Ya Kak, aku butuh skincare. Ya, lanjut. Lagi ngetren seperti itu sih. Karena yang pertama supaya kita lebih tepat kasihnya, butuhnya dan dipakai gitu loh. Iya, daripada mubazir ya. Daripada aku beli sesuai dengan keinginanku gitu kan. Tapi malah nggak dipakai. Nggak dipakai, gitu. benar-benar. Setuju. Nah, kita masih ngomongin Natal nih, Kak. Betul. Natal itu pasti nggak jauh-jauh dari mitos, karena Natal itu adalah sebuah perayaan yang sudah dirayakan mungkin udah ribuan tahun mungkin ya. Ribuan tahun yang lalu. Kak Yeni pernah nggak sih dengar mitos-mitos tentang Natal gitu? Apa ya? Oh, ini si hitam, pit hitam. Oh, pit hitam. Itu gimana tuh? Pit hitam itu aku baca ya, boleh ya? Boleh. Ada ini ya, ada contekannya. Boleh dong Kak Yeni. Pit hitam itu kalau di negara Eropa itu Belsnickel. Belsnickel, apa itu? Lelaki yang berperawakan menakutkan dan ia meninggalkan permen di rumah anak-anak yang berkelakuan baik dan kalau kelakuannya nakal diculik anak itu. Oh, anak itu diculik. Oh ya. Terus ada lagi nih Yuleland. Kalau aku nggak salah sebut ya. Kalau aku nggak salah sebut ya. Ini dari cerita rakyat Islandia. Yuleland ini digambarkan sebagai apa ini? Pembunuh berdarah dingin. Wow. Di cerita rakyat ini dia Yuleland ini hidup sama ibunya Grilla ya. Di gunung yang beranggotakan 13 orang. Oke. Kayak gerombolan gitu ya. Oke. Dan biasanya pas Natal mereka semua turun ke desa untuk menakut-nakuti penduduk. Mereka juga mengunjungi 13 anak untuk memberi hadiah atau hukuman bagi mereka yang nakal secara bergantian gitu. Jadi kayaknya sama kayak ini loh, siapa tadi? Belsnickel itu tadi. Iya, Belsnickel. Prinsipnya sama. Jadi mereka kunjungi anak yang baik. Kalau baik dikasih apa, kalau jahat ya, kalau nakal kok jahat nakal sih. Gitu kan. Kalau nakal pasti dikasih hukuman. Ya, sesuatu yang buruk gitulah ya. Betul. Oke. Ada lagi. Oke, apa lagi tuh? Apa ini? Mince meat pie. Mince meat. Betul nggak aku bacanya? Iya, mince meat pie. Pie. Ini hidangan yang sangat populer, pie yang biasa terkenal di negara-negara Eropa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kenapa hal ini muncul gitu ya di abad ke-16 ini sebuah kreasi dari seorang kanibal gitu. Hah? Jadi dia bikin daging cincang itu dibuat pie. Itu dagingnya itu dari manusia. Wow. Itu terus dibuat kue disajikan ke orang-orang. Wow. Pie-nya pakai daging ya? Iya, daging orang loh ya. Itu ada lagi nggak nih? Ada tadi ibunya tadi Grilla, oke. Dari cerita dari Islandia. Kemudian ada juga La Befana. La Befana itu dari figur seorang penyihir dari Italia. Nah, dia digambarkan sebagai seperti nenek tua, kemudian dia pakai sapu terbang, baju yang compang-camping gitu ya. Kemudian bawa tas besar. Nah, tas besar ini isinya hadiah mirip kayak Santa Claus gitulah. Oh gitu. Itulah yang ada di luar negeri. Misalnya kalau Bias tahu yang ada di dalam Indonesia? Sepertinya ya kalau di Indonesia nggak ada deh Kak ya kalau untuk mitos-mitos Natal, karena yang kita tahu memang di Indonesia Natal itu dirayakan biasanya itu berkiblat dari mereka yang ada di barat, entah itu di Amerika atau di Eropa, karena memang perayaan-perayaan itu dan
tradisi yang timbul waktu hari Natal itu asalnya dari sana gitu. Ya, betul. Ya walaupun ya tradisi yang biasa kita lakukan setiap tahun atau mungkin simbol-simbol yang kita lihat yang berhubungan dengan Natal, nggak semuanya itu ada di Alkitab, benar nggak sih? Betul. Ya, tapi itu yang namanya juga cerita rakyat. Di Indonesia juga banyak kan cerita rakyat yang seperti itu. Cuman itu tadi di Indonesia sendiri nggak ada cerita rakyat yang berhubungan dengan Natal, gitu, mengadopsi dari luar. Juga kadang gitu, kita sudah dari sekolah minggu gitu ya, karena aku juga yang pernah ngajar sekolah minggu, itu kadang terkonsep kayak gini loh. Pada zaman dulu itu, orang-orang yang datang, orang-orang Majus nih ya, orang-orang Majus yang datang untuk memberikan hadiah sama Yesus itu cuma 3. Ya, cuma 3. Setuju nggak kamu sama itu? Di Alkitab tulis gitu ya? Aku tanya. Yang berbeda cuma 3. Orang yang datang waktu enggak, Yesus. kalau yang datang enggak cuma 3. Betul. Orang yang datang enggak cuma 3. Enggak cuma 3 itu betul itu. Iya, betul. Karena di Alkitab itu disebutkan bahwa para gembala. Orang-orang gitu ya, orang-orang Majus, berarti kan kalau zaman dulu nggak mungkin mereka itu perjalanan jauh gitu ya, dari timur ke barat itu cuma 3 orang gitu kan. Pasti kan mereka ada gerombolan orang-orang Majus. Nah itu yang baru diketahui sama anak-anak. Jadi kakak-kakak sekolah minggu ya. Oh iya. Kemudian setuju. Ini lagi kemarin ini bentuknya kayak games gitulah ke anak-anak sekolah minggu. Disebutkan bahwa ada nggak sih di kandang waktu Tuhan Yesus lahir, ada Maria, ada Yusuf, itu ada binatangnya juga di dalam situ. Ada nggak ya? Gimana? Nggak ada. Ya, betul. Tapi kan anak sekarang kan kritis toh, nggak kayak anak dulu. Loh itu Kak, yang di sekolah minggu itu disebutkan di situ bahwa ada binatang-binatang kayak kuda, kayak sapi. Wah, hati. Jadi hati-hati ya. Harus hati-hati ya guru-guru sekolah minggu. Harus lebih ini ya Kak ya, mendalami lagi. Betul. Karena tidak menyampaikan kita mengajarkan anak-anak kan basicnya dari Alkitab, jadi lebih baik kita cross check dulu sama lagi, benar, di dalam Alkitab. Benar. Terus ini balik lagi ke simbol-simbol Natal nih Kak. Nah, simbol-simbol Natal ini apa yang kulihat dan kurasakan ya, kadang itu malah akan menutupi makna Natal yang sebenarnya. Betul. Ya karena benar nggak sih? Orang lebih melihat bahwa menarik ya. Interestnya di situlah. Ada pohon yang dihias, kemudian mall-mall dari yang biasa aja sudah berubah, pasang pohon yang tinggi-tinggi. Kemudian kalau di luar negeri malah serem-serem ya, pasang lampu Natal selama 30 hari penuh begitu kan. Iya benar, itu di rumah saya begitu. Sampai Januari akhir biasanya baru dilepas. Gitu ya. Oke. Tapi Kak Yani setuju nggak sih dengan simbol-simbol itu? Boleh sih. Aku secara pribadi boleh sih dipasang dekorasi sesuai dengan kekreatifan masing-masing orang. Tapi kan maknanya nggak di situ. Bukan dari situ ya. Setuju. Kita harus ini. Ya benar. Karena Natal itu nggak harus ada pohon Natal apa? Ya nggak harus. Di rumahku jujur tidak pernah pasang pohon Natal. Nggak pernah. Kalau dekorasi iya, kalau pohon enggak, pohon terang gitu. Jadi maknanya nggak hanya di pohon Natal, maknanya itu lebih dalam kepada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa sih dia itu sampai lahir, sampai ada bersama-sama dengan kita gitu di dunia ini. Benar. Nah kalau ngomongin mitos-mitos Natal itu sebenarnya ada banyak banget sih kayaknya nih. Dulu itu ini sharing aja, ada pernah ketemu sama seseorang di kampus kan. Nah terus ya aku kurang tahu latar belakangnya orang ini, cuman dia pernah kita sharing terus cerita lah dia bahwa sebenarnya yang biasa kita rayakan kayak
Odin lagi. Aku belum ngomong udah spoiler Odin lagi. Bahwa Santa Claus itu adalah Odin, dewa Odin gitu lah dibilang. Terus ada pohon Natal itu adalah simbol dari ininya, itunya, segala macam lah. Ada banyak cerita dari perayaan Natal itu sendiri. Terus itu juga ada yang cerita juga secara sejarah, itu berhubungan dengan dulu zamannya di Konstantinopel yang sekarang udah jadi Istanbul, itu ada something terus berubah jadi dulu perayaan apa, sekarang kita ubah jadi Natal aja gitu. Okay. Katanya, aku nggak berani bilang itu udah pasti atau enggak. Itu katanya, aku belum pernah baca dan orang yang ngomong itu cukup meyakinkan gitu loh. Karena memang orangnya memang inilah, memang bisa dibilang orangnya punya latar belakang teologi gitu. Jadi ya aku bisa mengiyakan apa yang dia omongkan. Cuman aku nggak berani karena aku belum cross check lagi itu infonya gitu. Tapi ya balik lagi, memang kalau ngomongin soal Natal tadi, kita setuju bahwa Natal itu esensinya bukan di pohon, bukan di aksesoris, bukan di dekorasi, bukan di Santa, bukan di hadiah. Terus buat Kak Yani sendiri apa? Apa ini? Lebih kepada ucapan syukur. Ucapan syukur. Bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, sudah menebus dosa saya, begitu betul. Ya. Dan saya harus melanjutkan nih misinya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, begitu. Oke, sama Kak Yani, kita setuju bahwa memang Natal itu adalah hari yang membahagiakan bagi seluruh dunia. Betul. Jadi memang kita harus merayakan itu, tapi jangan lupa esensi Natal yang sebenarnya. Jangan terbuai dengan kemeriahannya, diskon Natal. Biasanya memang banyak kan diskon Natal tahun baru. Sangat banyak. Ya, banyak kali, udah mulai kemarin ini sudah mulai diskon sampai biasanya awal tahun. Jangan terbuai dengan itu. Tapi puji Tuhan loh ada diskon Natal. Nah gitu. Oke lah Kak Yani, kita sudah selesai di sesi 1 dan kita akan lanjutkan di sesi 2. Jadi buat kalian yang belum join, pingin join, silakan join lewat aplikasi atau lewat website. Jangan lupa juga besok kita juga hadir lewat aplikasi. Oke, sampai ketemu di sesi 2.